dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Ini pujian kami di hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kembali sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Hari ini hari Jumat, kita kembali bergabung dalam acara renungan harian. Memang sungguh kita diberkati saudara ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu akan semakin diberkati. Ya saudara, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, bagaimana kita akan kembali ke Betel. Saudara, Betel itu rumah Tuhan, sebagaimana Yakub dipanggil oleh Allah untuk kembali ke Betel. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwasannya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang mengikuti acara pagi hari semua diberkati Tuhan. Mereka tetap sukacita, mereka selalu bersyukur
karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, saat yang terindah pagi hari ini kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapan dari Allah turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sesuai dengan Kejadian pasal 35 ayat 1, Tuhan memerintahkan kepada Yakub untuk pergi ke Betel. Betel itu rumah Tuhan. Nah, sudah pada waktu Yakub mentaati perintah itu, dia kembali ke Betel dan ternyata kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan Yakub. Kemuliaan Tuhan, keajaiban, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan begini saudara, setelah 30 tahun kenapa Yakub harus dipanggil ke Betel? Yang pertama, saudara, saya telah singgung bahwa Tuhan mengingatkan kepada Yakub bahwa kecurangan akan mendatangkan penderitaan serta kehancuran. Jadi di hadapan Tuhan segala-galanya semua terbuka. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga mengingatkan kepada Yakub tentang kedahsyatan kuasa Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Dan kemarin sudah kita membahas bahwa Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang kedekatan orang-orang beriman dengan surga. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, hidup kekristenan yang sejati pasti dekat dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau sudah dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita dekat dengan surga. Ketika kita dekat dengan Tuhan, inilah yang membuat hubungan pribadi kita akan semakin diberkati. Doa-doamu akan diberkati Tuhan. Dan yang keempat, hari ini Bapak Ibu, kenapa Yakub diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Betel? Sebab melalui Betel Tuhan hendak mengingatkan Yakub bahwa ia telah membuat janji setia kepada Tuhan. Janji setia kepada Tuhan sesuai dengan Ulangan pasal 28. Di sini dikatakan ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku akan selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa melalui Betel Tuhan mengingatkan Yakub bahwa ia telah membuat janji setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ia telah membuat janji setia kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada Yakub kalau sekarang dia sukses bukan karena dia hebat, tetapi karena dia setia saudara. Dia setia. Ingat, Tuhan memperdulikan hamba-hambanya yang setia. Dan ini yang dikatakan kalau kita kembali ke Betel. Jadi saudara kasih Tuhan bahwa dia memperhatikan hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Bukan hamba Tuhan saja, tapi saudara dan kita semua orang yang mengasihi dia. Saudara, dia tetap setia. Dia tidak ingkar janji. Apa yang Tuhan janjikan kepadamu, saudara imani, saudara percaya, maka semuanya akan kita terima. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kembali 4 poin. Kenapa Yakub harus kembali ke Betel? Yang pertama, Tuhan mengingatkan Yakub bahwa kecurangan akan mendatangkan penderitaan. Tuhan juga mengingatkan kepada kita saudara yang kasih Tuhan bahwa hidup kekristenan adalah hidup dalam kejujuran, dan Tuhan pasti akan menolong orang yang jujur dan tulus hati. Yang kedua, Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang kedahsyatan kuasa Allah. Artinya Tuhan menegaskan kalau Yakub sekarang sukses bukan karena ia hebat, tetapi karena Tuhan telah mengerjakan
perkara-perkara yang besar. Dan ini pentingnya saudara apabila kita kembali ke Betel. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan hendak mengingatkan Yakub tentang kedekatan orang beriman dengan surga. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang beriman dengan surga, artinya hidup kekristenan yang sejati pasti dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Dan alasan yang keempat, kenapa Yakub dipanggil oleh Tuhan untuk menuju Betel, karena melalui Betel Tuhan hendak mengingatkan Yakub bahwa ia telah membuat janji setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudahkah kita membuat janji setia kita kepada Tuhan? Saya percaya ketika kita membuat janji setia kepada Tuhan, maka sudah akan hidup dalam kemuliaan Allah. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia bagi setiap orang yang mau membuka hati dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami bersyukur dan Tuhan memberikan kewajiban bagi kami untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami kembali ke Betel, untuk kami kembali ke rumah Tuhan. Ketika kami kembali ke rumah Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, berkati umat-Mu yang hari ini sakit, Tuhan berkati, yang hari ini lemah Tuhan memberkati dengan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup memberi terobosan-terobosan yang baru. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, Engkau menepati janji-janji. Terima kasih Bapa di surga, berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat di dalam Tuhan. Oh ya saudara, kembali saya umumkan pagi hari ini, nanti malam ada live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 sampai 8:30 malam saudara. Live Instagram kembali ya. Kemarin kita nggak ada Jumat kemarin karena disatukan di hari Kamis dalam pentabisan Gereja Betel Indonesia Silorapah saudara. Dan besok malam kita kembali dalam acara Instagram Pendeta Surya Rapali 7:30 sampai 8:30 malam. Sudah diberkati. Setiap permohonan doa-doa saudara tulis, nanti kru saya, tim saya akan menulis itu dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.